Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam kopi silaturahmi, salam ampala. Berjumpa lagi dengan saya Adin Kelimbo di channel Ampala Brebes. Terima kasih untuk teman-teman subscriber yang telah menonton video-video di Ampala Brebes. Dan pada malam hari ini kita kedatangan narasumber. Kali ini dua narasumber sekalian, para senior-senior Ampala, yaitu Mas Andi Jolo, satunya Mas Etika Blue. Pada malam hari ini kita akan mengulik sedikit banyaknya tentang Ampala, kapan Ampala didirikan, oleh siapa saja, di mana kita akan bertanya kepada dua sahabat kita ini. Gimana kabarnya Mas Andi? Alhamdulillah, saya. Mas Etika Blue, berjumpa lagi. Alhamdulillah, iya beres ya. Tambah seger ya. Alhamdulillah. Gini Mas Andi, Mas Edi, kita akan mengobrol sedikit tentang Ampala dari masa dulu hingga sekarang. Pertama, banyak teman-teman Ampala, banyak yang belum tahu asal-usul Ampala, kapan Ampala didirikan, oleh siapa saja, di mana, pada tanggal berapa, tahun berapa, banyak yang belum tahu. Makanya pada malam hari ini kita akan bertanya tentang Ampala itu sendiri. Pada Mas Andi selaku pencetus Ampala, kapan sih Ampala didirikan, Mas Andi Jolo? Oh iya. Saya juga rada lupa ingat ya, tapi ingat lupa. Kalau bicara Ampala berdirinya tahun berapa sih? Ya sekitaran tahun 2000-an lah. Tapi sebelum didirikan atau sebelum diresmikan kan itu ada rintisan. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung dibentuk dan berdiri, itu tidak. Ini kalau boleh ada sedikit cerita pribadi Mas, sebelum saya menjelaskan asal usul Ampala, berdirinya tanggal berapa, tahunnya berapa tepatnya, itu ada cerita pribadi. Nggak apa-apa ya ini saya cerita. Silahkan ceritakan saja biar teman-teman subscriber tahu. Sebenarnya berawal dari pengalaman pribadi saya. Waktu itu sekitar tahun 90-an lah, tepatnya mungkin 96, 97. Kebetulan kan saya rantong, pada umumnya kan kalau di Pulau Sari sendiri itu kan 90% kan warganya merantau. Waktu itu saya merantau di Bandung, kebetulan bertepatan di Sakaloa ya. Sakaloa itu dekat sekali dengan kampus Unpad, dengan Unikom. Kebetulan di situ juga deretan kampus lah, termasuk wilayah pendidikan lah. Di situ banyak kampus besar dan terkenal. Kebetulan di tahun 90-an itu kan organisasi pecinta alam kan itu organisasi yang belum menyebar di masyarakat umum Mas. Jadi kebetulan waktu itu pecinta alam juga adanya di kalangan kampus. Belum seperti saat inilah orang-orang umum atau masyarakat umum sudah bebas, ternyata sudah banyak teman mendirikan berbagai grup pecinta alam. Waktu itu saya pulang dari ngerantau di Brebes pun untuk mencari yang punya hobi seperti saya ya. Waktu itu masih jarang sekali. Kebetulan saya diawali dengan pendakian. Seingat saya itu pertama kali saya mendaki itu di Gunung Guntur ya, Jawa Barat ya? Ya Jawa Barat, di Gunung Guntur. Kebetulan
Ya seperti pada umumnya, kalau pendakian gunung itu seakan memberikan candu kepada kita-kita bahwa tidak akan cukup satu kali saja, tapi akan terus dan terus, Mas, seperti itu. Dan saya pulang kebetulan saya bertemu dengan sahabat saya ya, sahabat Subad S, sahabat Mas Gabluk juga. Tapi waktu itu Mas Gabluk belum ketemu saya karena Mas Gabluk juga notabene perantau ulung ini Mas Gabluk. Kebetulan saya mendirikan Ampala, waktu itu juga saya belum terbesit sama sekali, Mas, untuk bikin grup pecinta alam di luar kampus. Saya belum sama sekali terbesit. Waktu itu kebetulan saya ngecamp, atau bahasa kerennya sekarang itu camp ceria. Saya agendakan itu juga sekalian napak tilas. Jadi saya napak tilas di daerah Bumiayu, Kabupaten Brebes, tepatnya di Kecamatan Tonjong. Saya di situ napak tilas sampai melewati Candi Pangkuan, terus Gua Jepang yang sekarang sudah menjadi tempat wisata ya, Kali Gua. Iya, termasuk di dalamnya Telaga Warna, Telaga Renjeng. Saya dulu ke situ. Pada tahun berapa itu? Kalau tidak salah itu sekitar tahun 98 ya. 98 saya berangkat itu 13 orang. 13 orang. Iya, termasuk sahabat saya itu, sahabat Subot. Nah, pulang dari ngecamp itu berapa bulan kemudian kita juga sering ikut seperti napak tilas yang diadakan oleh kampus-kampus. Nah, tepatnya tahun 2000 itu kita sudah fit akan mendirikan sebuah kumpulan atau grup komunitas pecinta alam. Berhubung yang suka dengan itu cuma baru ya, cuma dari desa saya itu baru ada 2, saya dan sahabat Subot. Makanya kita cuma musyawarah, cuma berdua saja gitu. Dan waktu itu kebetulan yang bikin nama juga sahabat Subot, yang bikin apa ini namanya, bukan apa moto warna Trikancah Manunggal juga beliau sahabat Subot, karena beliau itu sedikit banyaknya tahu bahasa Sanskerta. Nah, kebetulan saya bagian desain gambar-gambar ini seperti ini. Saya coba berdua itu saling tukar pikir, lalu jadilah lambangnya juga asalnya bukan seperti ini dulu. Ini apa, perisainya itu memakai dasar itu, kalau tidak lupa atau tidak salah itu dasarnya dulu itu apa, daun jati kering. Tapi karena terlalu rumit akhirnya dirubah ya jadinya seperti ini. Nah, singkat ceritanya pada tahun 2000 itu kita sudah fix dan meresmikan grup atau komunitas dengan nama Ampala. Waktu itu diresmikan persis tanggal 1 Januari tahun 2000 di dataran tinggi Dieng. Waktu itu saya ingat betul ada 11 orang, termasuk saya, sahabat Subot, sahabat Rodi, sahabat Busung, sahabat Teplek, dan banyak lagi. Pokoknya ada 11 orang saja, termasuk sahabat Drat atau sahabat Darmo dan sahabat Jaya. Disitulah pada tanggal 1 Januari kita berkomitmen bahwa kita membuat komunitas pecinta alam dengan nama Ampala atau Angkatan Muda Pecinta Alam, ditambah dengan nama kota kita yaitu Brebes. Itulah sejarahnya, Mas. Jadi tepatnya itu
1 Januari 2000, tahunnya tahun 2000. Cuma kebetulan yang dicantumkan atau yang kita tempelkan di jaket-jaket kita itu tahun 2001, karena pada tahun 2001 itulah di situ ada ikrar atau mulai mempunyai janji lah atau kesepakatan yang bersama begitu, kalau ada di Ampala atau masuk di dalam komunitas Ampala itu harus ada syarat atau mungkin bahasa kerennya aturan yang sebenarnya standar saja, cuma kita harus punya janji saling menjaga dan mengusung nama Ampala itu sendiri. Itulah sekelumit sejarah, barangkali bisa membantu ya atau memberi wawasan kepada generasi sekarang lah, yang rupanya semakin alhamdulillah makin banyak dan semakin jaya ya begitu. Terima kasih. Pada saat setelah berdirinya Ampala, apa sih aktivitas atau rutinitas yang sering dilakukan oleh Ampala itu sendiri? Kalau aktivitas Ampala sebenarnya kan kita waktu itu sudah sepakat bahwa kita itu mendirikan atau sepakat bersama bahwa Ampala atau Palapan itu komunitas pecinta alam. Ya sudah selayaknya Mas, dalam artian selayaknya itu aktivitasnya ya selayaknya pecinta alam. Tentu menitik beratkan kepada pelindungan alam agar tetap lestari. Tapi aktivitas yang sering atau menjadi hiburan atau rutinitas ya pendakian gunung. Setelah Ampala berdiri sampai saat ini, apakah ada keinginan untuk para pendiri atau untuk para senior-senior untuk mencoba mendaki kembali, mengulang kenangan-kenangan yang pernah dilalui dulu pada saat sekarang? Ya. Untuk seperti saya ya, yang notabene usianya sudah rada, ya boleh dikata sudah usur lah. Keinginan itu ada, cuma selain usia, fisik, juga kan waktu Mas. Kalau saya atau teman-teman saya kan kebetulan sudah berkeluarga, jadi untuk mengikuti jadwal Ampala atau pendakian atau climbing atau sejenisnya itu rada susah Mas. Harus benar-benar diformat atau diagendakan jauh-jauh hari, itu pun kadang sering meleset. Kalau keinginan ada, saya yakin ada, bukan saya pribadi tapi yang lain juga ada, untuk ya mendaki atau sekedar camping ceria itu masih ada. Jadi faktor utama yang sampai saat ini tertundanya untuk mengulang kembali pendakian bersama teman-teman lama berarti faktor Kebanyakan keluarga kewajiban ya. Sebagai kepala keluarga itu ya beda saja lah, beda dengan yang masih sendiri atau yang masih muda-muda itu Masih beda bujang lah. ya, yang masih bujang itu Kayak saya. Itu kan dari iya. Mas Andi Jolo ya. Uh-uh. Untuk Mas Edi Gelbuk sendiri, apa sih faktor yang menghambat untuk naik gunung lagi atau beraktivitas di dunia Ampala lagi? Secara Mas Gelbuk kan dulu adalah seorang pendaki yang terbilang cukup aktif lah di Ampala. Apa sih yang sampai saat ini Mas Gelbuk vakum dari dunia pendakian? Kalau saya pribadi ya, kenapa saya vakum itu kan pertama ya, jelas itu kehidupan saya sendiri.
Kalau masalah keinginan tetap ada keinginan. Pertama kondisi fisik, faktor Ya, uang, faktor finansial lah. uang dan usia. uang dan usia. Yang ketiga itu kan jarang berkomunikasi karena mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Itu juga tidak bisa memaksakan kamu harus ikuti pendakian sekali. Itu tidak bisa memaksakan karena itu kan lahir dari kesadaran. Nah itu cukup. Ngomong-ngomong, banyak anggota Ampala yang masih belum paham, belum tahu tentang arti lambang Ampala. Boleh dijelaskan? Pada senior, sang Pada pendiri, goblok gini. pada sang pendiri ini. Kenapa sih lambang Ampala, busur dan anak panah dan sebagainya? Kalau saya disuruh menjelaskan sebuah lambang Ampala mungkin tidak bisa sedetail ya atau sejelas sahabat Subat ya, karena ini kan saya waktu itu hanya bagian desain, iya. Tapi mungkin sedikit lah mungkin bisa menggambarkan. Nanti mungkin kalau ada kesempatan Kang Ade, mungkin sahabat juga bisa diundang di sini biar lebih jelasnya. Kenapa waktu itu memilih lambang perisainya kuning itu kan perisainya kan ini ada dua warna ya, perisai dalam dan perisai luar. Menurut sahabat support waktu itu putih. Kenapa putih? Itu lambang ketulusan hati kita. Jadi kalau kita mau mendaki atau mau ke puncak lah, intinya puncak lah, itu dengan niat yang tulus dari Hati yang bersih ya. hati yang bersih. Jadi tidak ada Seperti niat macam-macam lah. Iya, seperti motonya Mas Ade kan sering bilang jangan tinggalkan apa itu motonya? Jangan meninggalkan apapun iya, kecuali jejak. Jangan membunuh apapun kecuali waktu. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Iya, seperti itulah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu kemudian ada lagi perisai kuning. Ya. Kuning kan itu satu sering orang mengartikan adalah lambang kesuksesan atau emas, juga lambang semua orang itu menyukai. Dalam arti kan bagaimana caranya itu orang pasti menerima kuning, karena kuning itu biasanya diidentikan dengan emas, kemuliaan seperti Mas kata begitu. Itu dari perisai. Lalu kenapa anak panah? Di sini kan ada anak panah 3, busur dan anak panah 3. 3 adalah, saya juga kurang jelas juga, mungkin mewakili yang bikin, terus yang satunya orang lain atau bagaimana. Tapi intinya begini, kita memakai lambang anak panah itu berarti melambangkan sekali kita melesat itu pantang untuk kembali. Dalam artian kalau pendaki gunung atau pecinta alam, sekali kita punya tekad itu dimaksimalkan, jangan sampai ragu-ragu. Jadi sekali tarik lepas itu harus sesuai dengan target. Dan di sini ada mata angin dan lambang gunung sendiri. Itu berarti mata angin itu menunjukkan arah yang jelas, kita mau kemana. Di tengahnya kan ada lambang gunung alam lah. Berarti kita harus menuju, memang untuk dikatakan melindungi atau melestarikan alam mungkin masih jauh ya. Masih jauh, tapi paling tidak ya kita mencoba lah untuk melindungi atau menjaga alam yang kita tinggali. Dan di sini ada pita bertuliskan Wanadri Kancah Manunggal. Itu diambil dari bahasa Sanskerta yang kalau tidak salah itu artinya
bersatulah dengan alam. teman yang menyatu dengan alam. Iya, berarti kita harus mempunyai sifat, kepribadian, karakter, termasuk tekad, harus menyatu dengan alam. Dimanapun kita berada itu harus menyatu dengan alam. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin akan lebih jelas lagi kalau ditanyakan kepada siapa juga. Ya, mungkin kita akan agendakan jadwalnya untuk Iya, mudah-mudahan beliau sempat waktunya. Iya. Beliau Dia senior, jadi kita Iya. panggil beliau. Iya. Untuk saat ini apa sih keinginan dari harapan dari para senior dan khususnya untuk para pendiri Ampala untuk generasi Ampala saat ini? yang jelas ya lebih aktif, lebih kreatif, dan sebisa mungkin ya lebih bermanfaat lah, paling tidak untuk lingkungan sendiri. Iya, iya. Ya kurang lebih seperti itu. Sama pendapat saya sama dengan Mas Gabriel. Kesan-kesan Anda berdua selama berada di grup Ampala, apa sih kesan-kesan hingga saat ini masih tetap mengawasi, menghandle segala kegiatan Ampala pada generasi saat ini? Kesan-kesan apa yang dari dulu hingga sekarang membuat Anda berdua tetap mau mengurusi Ampala itu sendiri? Kalau saya pribadi, kesan itu sulit untuk diutarakan, itu susah. Jadi untuk sementara ini ya cukup menjadi kepuasan batin saya sendiri, belum bisa saya ucapkan. Kalau dibilang menghandle enggak lah, Enggak, kita nggak mau menghandle, kita memberikan kebebasan selama itu masih silakan berkarya. wajaran, nggak apa-apa. Yang Silakan. penting positif, selagi Positif. positif. Kalau Mas Andi sendiri? Kalau saya kurang lebihnya sama. Dalam artian kesan ya, berarti kesan ya. Iya. Kesan. Kalau saya kesan itu banyak. Cuma kalau untuk dijabarkan dengan kata-kata kayaknya terlalu panjang. Panjang, susah. Terlalu panjang, Bisa susah. 3 hari 3 malam kan. Iya, 3 hari 3 malam. Malah kita bikin walimahan kan. Iya. Selamatan. Jadi memang ya cukup kita yang merasakan lah. Toh tidak perlu dijabarkan dengan kata-kata pun saya yakin seorang pecinta gunung atau pecinta alam itu mempunyai hal yang positif yang menemplok ya, bahasanya menemplok apa menempel di hatinya masing-masing. Saya yakin ada. Kalau saya cukup pelajaran hidup juga sekian persen ya dari pelajaran hidup memang saya ambil dari pengalaman saya mendaki gunung. Kalau dibilang menghandle atau mengawasi, saya rasa tidak ya, udah tidak sama sekali. Silakan saya persilakan kepada ampala-ampala sekarang untuk berkreasi. Seperti ini kan berkreasi atau kegiatan selagi itu masih positif dan masih batas-batas kewajarannya kita gagas saja. Seperti itu. Kalau pesan-pesannya untuk para anggota Ampala yang sekarang, apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan? Kalau pesan ya capailah keinginan dan harapan, impian untuk mencapai suatu kesuksesan, dalam arti ya mendaki alam ya, mendaki gunung lah. Umumnya kan mendaki gunung pecinta alam, walaupun sebenarnya bukan hanya itu. Dakilah sekalipun kamu tidak mengerti, tidak memahami apa yang kamu lakukan, tapi yakinlah bahwa suatu saat kita mesti akan bahasa kerennya apa itu? Bahasa kerennya apa ya? Lupa saya. Rasa sinkron ya biasa banget. Bahwa pengalaman yang kita dapat, apa yang kita dapat ketika kita mendaki gunung,
suatu saat pasti berguna untuk kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan, di keluarga, ataupun dalam bermasyarakat. Itulah. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah bahwa apa yang kita lakukan itu hanya suatu kesia-siaan. Tidak, pasti ada manfaat. Hanya saja kita belum mengetahui. Ntar juga pada waktunya kita akan menyadari manfaat dari kita mendaki gunung itu sendiri. Jadi intinya apapun yang kita lakukan di kegiatan Ampala, mungkin ada hikmah yang mungkin akan kita petik di kemudian hari ya. Kemudian Pasti itu pasti. Untuk Mas Andi Colo sendiri, Untuk pesan, saya tidak punya pesan muluk-muluk ya untuk generasi sekarang. Mungkin ya kalau mengadakan pendakian, terutama safety pendakian, dan sebelum berangkat ke gunung yang dituju atau medan yang dituju, alangkah lebih baiknya mempelajari karakter gunung itu sendiri dulu. Di samping kita mempersiapkan fisik, setidak-tidaknya kita tahu karakter gunung itu bagaimana. Dan yang paling penting kalau berangkat mendaki, terutama memakai bendera Ampala, tolonglah minta izin ke orang tua dan doanya orang tua. Terus yang kedua, minta izin kepada teman atau anggota Ampala yang lain yang tidak berangkat. Karena apa, ini sangat penting. Karena di alam atau di gunung itu sendiri kan semua hal bisa terjadi. iya, Terutama kemungkinan terburuk itu pun bisa terjadi. Jadi kita usahakan bekali kita atau bentengi kita dengan doa orang tua dan doa teman-teman kita. Ini seperti itu. Hati-hati, tetap safety, dan yakinlah bahwa apa yang kita lalui atau yang kita kerjakan ini suatu saat ada manfaatnya, dan suatu saat juga ada sebuah apa Mas Kabir namanya, yaitu kandungan pesan atau kandungan ilmu yang kita bisa ambil, baik terutama dari kehidupan. Insya Allah ada positif lah, kita bisa mengenal teman kita lebih intens atau lebih dekat, kita bisa mengenal karakter teman kita, terutama karakter diri kita sendiri. Kita itu sejatinya manusia seperti apa sih, kan ada tuh kalau pendakian kan kita seperti itu. Ya itulah pesan saya, mungkin lebih safety, jangan lupa minta doa orang tua dan teman. Insya Allah berkat doa orang tua dan teman kita yang tidak berangkat, kita berangkat selamat, pulang selamat. Seperti itu. harapan untuk Ampala sendiri apa sih? Oh, Mas Kabir. harapan untuk Ampala itu sendiri lestari. Kalau Mas Andi Colo sendiri, Ya pada umumnya seperti itu. Hadirnya Ampala kan untuk ikut membantu ya, agar alam kita lestari dalam artian kalau kita sudah masuk Ampala dan mengakui kita pecinta alam, ya seyogianya lah kita mempunyai jiwa-jiwa pecinta alam, termasuk dari masalah sampah baik di masyarakat maupun waktu dalam pendakian ya. Soalnya kan banyak tuh yang saya amati, banyak kan, apalagi sekarang nih, tahun-tahun yang sekarang ini kayaknya itu pencinta alam sudah jarang ya adanya, itu mendaki. penikmat gunung, atau mungkin lebih ekstrim kita sebut sebagai turis gunung. Jadi mereka itu mendaki hanya menikmati gunung, tapi sampah berserakan di mana-mana, nyampe puncak hanya selfie selalu turun. Yaitu masalah mereka lah. Yang jelas kita yang sudah memposisikan diri kita sebagai pencinta alam, ya jangan sampai ikut-ikutan seperti itu. Walaupun kita tidak bisa membersihkan gunung sepenuhnya, ya paling kita mengurangi lah, dengan kita tidak ikut-ikutan membuang
sampah ya, terutama plastik atau coret-coret di bebatuan atau bikin biasanya vandalisme di pohon-pohon itu, pakai golok-golok itu kan sangat merugikan ya, sangat merugikan sekali. Tapi alhamdulillah saya lihat juga sekarang mulai ketat ya, pendakian mulai ketat. Syukurlah ya, harapan saya seperti itu untuk Ampala. Intinya begini saja, Ampala seenggak-enggaknya itu ikut berperan lah dalam pelestarian lingkungan. Jadi mungkin harapan dari beliau-beliau ini adalah meningkatkan kualitas dari personal Ampala itu tersendiri, dan mungkin lebih mengenal, lebih menyadari akan pelestarian alam pada umumnya, baik itu di kehidupan sehari-hari ataupun di dunia pendakian. Terima kasih untuk Mas Andi Jolo atas Sama-sama. pengalamannya, dan Mas Etika Vlog, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk sahabat-sahabat subscriber pada umumnya dan sahabat-sahabat Ampala, itulah sekelumit tentang berdirinya Ampala, tentang pengalaman wawasan mereka tentang Ampala. Mungkin di lain kesempatan kita akan memanggil salah satu pencetus Ampala, sahabat Sukuat S, atau kita biasa sebut Bang Tela. Semoga wawasan-wawasan dari Mas Etika Vlog dan Mas Andi Jolo bisa memberi sedikit banyaknya pemahaman sahabat-sahabat semua tentang Ampala Brebes pada video kali ini. Untuk sahabat-sahabat subscriber, jangan lupa share, like, dan komen video kali ini. Cukup sekian untuk para sahabat-sahabat subscriber. Silakan ajak teman, saudara, keluarga untuk ikut subscribe channel Ampala Brebes untuk memotivasi kita untuk lebih berkreasi pada channel YouTube Ampala Brebes. Terima kasih. Salam lestari, salam silaturahmi, salam kopi, salam Ampala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.